Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syadid Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini dari beliau, Kang Deddy Mulyadi. Beberapa Kang Deddy Mulyadi membahas mengenai knalpot brong yang mana digunakan remaja di jalan menggunakan knalpot brong. Seperti apa respon Kang Deddy Mulyadi mengenai itu? Dan seperti apa kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk menangani itu, ya. Jadi teman-teman simak dulu biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Karena ini videonya sangat menarik. Ini membahas knalpot brong dan kebijakan yang dibuat Kang Deddy Mulyadi mengenai pendidikan kedisiplinan di barak militer yang mana dididik di sana anak-anak ya. Ya, itu saja. Mari kita simak dulu sama-sama. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, warga Jabar. Semoga bahagia selalu dan saya mengucapkan terima kasih pada para netizen, warganet seluruhnya, saudara-saudaraku yang terus memberikan doa, harapan dan dukungan terhadap langkah-langkah yang saya lakukan, sehingga langkah-langkah ini memberikan manfaat bagi kehidupan kita hari ini dan kehidupan anak-anak kita di masa depan. Ada hal yang menarik ya, yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang terus diarahkan pada saya mengenai penanganan anak-anak kita yang memiliki sifat-sifat khusus yang harus ditangani dan disempurnakan menuju arah yang lebih baik. Pertanyaan yang pertama adalah, harusnya gubernur itu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan anak-anak itu sehingga nyaman saat di rumah, nyaman saat di jalan, dan nyaman saat di sekolah. Ketika bicara nyaman saat di rumah, tentunya itu adalah wilayah privasi keluarganya. Tapi dari sisi kebijakan kan saya hari ini sudah mulai membuat kebijakan yang tidak ada listrik, dinyalakan listriknya. Yang rumahnya jelek secara bertahap berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kami, rumahnya diperbaiki. Nah, tetapi ketika di keluarga itu ternyata anaknya banyak, kamarnya cuma satu, yang membuat anaknya sudah dewasa ini tidak nyaman tinggal di rumah karena tidak ada ruang privasi dia untuk tidur, untuk istirahat. Kan ini yang saya maksud, bahwa diperlukan keberhasilan program keluarga berencana sehingga jumlah anak jangan terlalu banyak karena sulit terkendali. Tetapi kan muncul lagi bahwa itu melanggar hak-hak privat seseorang. Padahal tidak ada paksaan untuk diajak masuk keluarga berencana, baik keluarga berencana laki-laki maupun keluarga berencana perempuan. Dan lagi-lagi bahwa itu pelanggaran terhadap hak-hak perorangan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka nyaman di jalan, gimana mau nyaman di jalan anak-anak pakai motor, kemudian knalpotnya brong, mereka bergerombol, konektivitas melahirkan daya imajinatif yang seringkali melahirkan sifat-sifat arogan di jalanan. Sehingga yang di bawah umur saya larang berkendaraan bermotornya dan penggunaan knalpot brong. Dan itu pun kurang mendapat respon positif ya dari orang-orang yang sangat mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya harapkan sekolah mengajarkan disiplin, membangun karakter siswa dengan baik. Lagi-lagi mereka di sekolah terkoneksi dalam sebuah kelompok yang fanatis terhadap sekolah, sehingga mereka akan menghantam siapapun yang berlawanan dengan sekolahnya. Ini kan problem ini juga harus diselesaikan secara bersama. Sekolah-sekolah harus tumbuh tanpa harus membangun sifat konektivitas siswa yang melahirkan fanatik berlebihan terhadap sekolahnya. Nah, ini juga secara bertahap lagi saya benahin. Nah, ini hal-hal yang terus menjadi wacana diskusi dan tak ada langkah penanganan. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada peraturan di sekolah yang dibuat larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor, larangan siswa menggunakan knalpot brong. Selama ini sekolah membiarkan kok. Nah, kemudian yang menarik lagi, pertanyaan kemarin adalah, Kang Didi harus menciptakan di dalam rumah itu kehidupan yang nyaman. Loh, kalau ibu bapaknya bertengkar tiap hari, apa gubernur harus ngurus rumah tangga orang?
Apa gubernur harus datang ke setiap rumah, kemudian dan jumlahnya adalah jutaan rumah, kemudian melarang mereka untuk bertengkar di depan anaknya? Kan itu tidak mungkin. Nah, seluruh rangkaian itu hanya bisa diciptakan dengan kesadaran kita. Dan harus ada upaya-upaya jangka pendek yang kita lakukan, yaitu dengan kegiatan yang hari ini mendisiplinkan siswa, kemudian melibatkan TNI sebagai tenaga pendidik, disiplin karena tenaga pengajar keseharian oleh gurunya, dan menggunakan tempat pelatihannya. Jadi ini adalah pendidikan disiplin yang dijalankan oleh anggota TNI. Apakah itu bertentangan dengan undang-undang? Loh, Paskibraka dilatih oleh TNI. Guru-guru di Papua itu yang ngajarnya TNI. Pramuka ada sakanya tuh, yang di situ para pelatihnya anggota TNI. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan TNI yang itu pendidikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama berpikir secara rasional. Bangsa ini butuh sentuhan. Kita ini butuh langkah-langkah nyata. Kalau bicara tawuran di Jakarta, tawuran tuh tiap hari ada. Anak-anak jalanan bertebaran di mana-mana. Anak-anak kecil dieksploitasi di kolong jembatan tiap hari banyak, mungkin banyak terlihat, tapi tidak ada tindakan. Dan saya menjadi aneh ketika ada tindakan, ributnya luar biasa. Daripada ribut terus-menerus, yuk kita berbagi tugas. Mana bagian saya menyadarkan siswa, mana bagian yang lain untuk menyadarkan siswa. Karena apa? Karena negeri ini hanya akan bisa dibangun dengan kesadaran, bukan dengan pertengkaran. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton dan sudah mencermati atau sudah memahami atau mempelajari ya. Mungkin teman-teman sudah paham seperti apa respon teman-teman mengenai videonya Kang Deddy Mulyadi yang barusan saya tampilkan ya, yang barusan saya kemukakan ya. Kurang lebihnya seperti itu, mungkin teman-teman sudah tahu ya gimana respon teman-teman mengenai kebijakan yang dibuat Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana pendidikan buat remaja di barak militer. Dan gimana respon teman-teman mengenai knalpot brong ya. Mungkin teman-teman sudah paham seperti apa responnya teman-teman ya. Ya, dari saya channel Shadid Official, jika salah ucapan dan salah penyampaian dan salah apa yang saya lontarkan dan saya ucapkan dan saya sampaikan ya, jika salah pemahaman dan salah pengertian ataupun salah pemikiran dari saya channel Shadid Official, dari saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudaraku semua ya. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudaraku semua ya. Itu saja teman-teman, dan saya tutup videonya. Terima kasih banyak untuk teman-temanku juga semua dan saudaraku semua ya. Saya tutup videonya. Itu saja teman-teman, terima kasih.